Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswa hebat, perkenalkan nama saya Birawari Zenda Kurniawan dari kelas 7A nomor presensi 12. Dan hari ini kita akan belajar materi IPS kelas 7 tentang pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada pengelolaan keuangan dan peran komunitas. Siap jadi detektif keuangan? Yuk mulai! Pertama, kita harus pahami dulu mengapa sih uang itu penting? Dalam memenuhi kebutuhan, manusia membutuhkan pengorbanan ekonomi berupa uang. Uang merupakan benda yang memiliki satuan hitung dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan transaksi dan berlaku di suatu wilayah. Untuk mendapatkan uang, manusia melakukan pekerjaan dan setiap pekerjaan memberikan hasil uang atau pendapatan yang beragam. Kebutuhan yang tidak terbatas mengakibatkan masalah keuangan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita harus dapat mengidentifikasi konsep keuangan. Mengidentifikasi konsep keuangan berarti mengenali dan memahami peran uang, sumber pendapatan, dampak kebutuhan tak terbatas, strategi pengelolaan uang, dan hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat. Ini mencakup kebutuhan pribadi seperti uang, pendapatan, tabungan, investasi, serta literasi keuangan. Sekarang, konsep dasar keuangan pribadi. Nomor 1, uang. Uang merupakan benda yang memiliki satuan hitung dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan transaksi dan berlaku di suatu wilayah. Nomor 2, pendapatan. Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh individu atau perusahaan atas kegiatan yang dilakukan. Pendapatan setiap orang berbeda tergantung jenis pekerjaan yang dilakukan. Nomor 3, tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang berasal dari pendapatan, berupa uang yang belum atau tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari atau kepentingan lain. Nomor 4, investasi. Investasi merupakan kegiatan menanamkan uang atau sumber daya lainnya ke dalam suatu usaha atau produk dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, nomor 5. Nomor 5, literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan keterampilan yang mempengaruhi perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa sih arti literasi keuangan itu? Literasi keuangan menurut organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development, biasanya disebut dengan OECD, didefinisikan sebagai gabungan antara kesadaran, pengetahuan, kemampuan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan untuk menyusun keputusan keuangan dalam rangka mewujudkan individu yang sejahtera secara keuangan. Selanjutnya, mengenai tingkatan kemampuan literasi. Ada 4. Yang pertama, well literate, yaitu ketika seseorang mempunyai keterampilan untuk memanfaatkan layanan dan produk keuangan karena keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki terhadap layanan dan produk keuangan tersebut. Yang kedua, sufficient literate, yaitu ketika seseorang mempunyai keyakinan dan pengetahuan terhadap layanan dan produk keuangan. Yang ketiga, less literate, yaitu ketika seseorang kurang mempunyai pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan serta beberapa pengetahuan tentang produk lembaga serta jasa keuangan. Yang keempat, yaitu terakhir, illiterate, yaitu ketika seseorang tidak mempunyai keyakinan dan pengetahuan terhadap layanan dan produk keuangan serta tidak mempunyai keterampilan dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan. Selanjutnya, pengelolaan keuangan keluarga. Masalah keuangan dapat diatasi dengan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, serta mengendalikan keuangan untuk kegiatan konsumsi, tabungan, maupun investasi. Pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting karena cukup tidaknya pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan bergantung pada pengelolaan keuangan keluarganya. Dengan melakukan pengelolaan keuangan, kita dapat mempelajari cara mengambilan keputusan berdasar skala prioritas, mulai dari kebutuhan kurang penting
penting dan sangat penting. Lalu, langkah-langkah pengelolaan uang. A. Menyusun tujuan keuangan. Tujuan keuangan yang akan dicapai pada waktu tertentu harus disusun untuk jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, jangka menengah atau antara 1 sampai 5 tahun, dan jangka panjang lebih dari 5 tahun. B. Menyusun rencana pendapatan. Langkah dalam menyusun daftar pendapatan adalah: pertama, mencatat semua pendapatan rutin yang diperoleh setiap bulan. Kedua, pendapatan yang tidak pasti seperti upah lembur, hadiah, THR, dan bonus tidak perlu dicatat. C. Menyusun rencana pengeluaran. Pengeluaran disusun berdasarkan prioritas pemenuhan kebutuhan. Pengeluaran rutin per bulan perlu dicatat untuk memastikan prioritas konsumsi. D. Melakukan review dalam bahasa Inggris. Review dilakukan untuk mengetahui pencapaian target keuangan. Review keuangan dapat dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan target waktu yang ingin dicapai. Lanjut, pengertian komunitas. Pengertian komunitas secara umum adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan dan saling berinteraksi dalam satu sistem sosial yang terikat oleh tujuan, kepentingan, atau tempat tinggal yang sama. Pengertian komunitas secara geografis. Komunitas adalah kelompok sosial yang tinggal di wilayah tertentu seperti desa, RT, RW, dan memiliki hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, musyawarah, dan kegiatan lingkungan. Pengertian komunitas secara kepentingan atau minat adalah kelompok yang berbentuk karena memiliki kesamaan hobi, kegiatan, atau kepedulian seperti komunitas sepeda, komunitas literasi, komunitas petani, dan komunitas peduli lingkungan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian komunitas, sekarang kita akan berlanjut ke bentuk pemberdayaan masyarakat. Bentuk pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi 2, yaitu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam komunitas dan bentuk pemberdayaan masyarakat desa. Pertama dulu, bentuk pemberdayaan masyarakat dalam komunitas. Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas dapat berupa memberikan pelatihan keterampilan dalam membuat makanan pendamping ASI atau MPASI berupa puding labu siam untuk balita dalam komunitas ibu-ibu posyandu. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kreativitas dalam memanfaatkan bahan makanan yang penuh gizi. Dan yang kedua adalah bentuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan memberikan wawasan mengenai kewirausahaan dari pekarangan rumah. Tujuannya untuk meningkatkan potensi ekonomi dari pekarangan rumah. Kegiatan wirausaha dapat berupa budidaya tanaman hias seperti bunga anggrek. Hal tersebut mudah dilakukan karena tidak menyita banyak waktu, sekaligus memberikan efek rekreasi bagi pembudidaya saat melihat bunga mulai mengembang. Nah, setelah ini akan ada peran komunitas dalam pembangunan berkelanjutan. Pertama, menanamkan pola pikir ramah lingkungan. Komunitas membantu membentuk kesadaran masyarakat agar lebih peduli pada kelestarian alam dan menjaga lingkungan sekitarnya melalui kegiatan nyata, seperti menanam pohon, memilah sampah, menghemat air, dan listrik. Yang kedua, terlibat dalam berbagai bidang pembangunan. Komunitas aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomi secara bertanggung jawab. Komunitas mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan bersama yang tidak merusakkan lingkungan, memperkuat gotong royong, serta membentuk manusia yang sehat, cerdas, dan peduli terhadap sesama. Sebagai bonus, saya akan memberikan materi lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat, yaitu cara menghadapi krisis keuangan. Yang pertama, buat rencana darurat. Buat rencana darurat yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan. Rencana ini harus fleksibel dan mudah disesuaikan dengan perubahan situasi. Yang kedua, cari sumber pendapatan. Pertimbangkan untuk mencari pekerjaan paruh waktu atau pekerjaan lepas, yang disebut biasanya sebagai freelance, untuk menambah pendapatan. Menggunakan keterampilan atau hobi Anda untuk menghasilkan uang tambahan juga. Yang ketiga, jual barang yang tidak perlu. Jual barang-barang yang tidak lagi diperlukan atau jarang digunakan. Ini bisa termasuk elektronik, peralatan rumah tangga, atau bahkan kendaraan kedua.
Hasil penjualan bisa membantu menutupi pengeluaran. Yang keempat, batasi belanja kredit. Hindari menggunakan kartu kredit untuk menutupi kekurangan dana, karena ini bisa menambah hutang dan bunga yang harus dibayar. Fokus pada pengeluaran tunai atau debit untuk menghindari penumpukan utang. Lanjut, ada lagi nih, tips praktis untuk hemat. Buat anggaran bulanan. Tentukan pendapatan dan alokasikan pengeluaran untuk setiap kategori, seperti kebutuhan pokok, hiburan, dan tabungan. Dengan anggaran, Anda dapat memantau dan mengendalikan. Yang kedua, belanja dengan daftar. Sebelum pergi berbelanja, buat daftar barang yang benar-benar Anda butuhkan dan patuhi daftar tersebut. Ini membantu mencegah pembelian impulsif yang tidak perlu untuk dibeli. Yang ketiga, simpan uang kembalian. Kumpulkan uang receh atau kembalian dalam wadah khusus. Meskipun jumlahnya kecil, seiring waktu ini bisa menjadi tambahan tabungan yang signifikan untuk masa depan nanti. Ada lagi. Terakhir, mengelola keuangan keluarga. Mengelola keuangan keluarga secara efektif memerlukan perencanaan dan komunikasi yang baik. Mulailah dengan membuat anggaran yang mencakup semua pendapatan dan pengeluaran bulanan. Memastikan bahwa kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan utilitas terpenuhi terlebih dahulu. Alokasikan dana untuk tabungan dan investasi masa depan, serta sediakan dana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga. Diskusikan tujuan keuangan jangka pendek dan panjang bersama anggota keluarga untuk memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Jadi kita telah belajar bahwa pengelolaan keuangan dimulai dari mencatat pendapatan atau pengeluaran, diteruskan dengan menyusun anggaran dan menyisihkan dana darurat, serta pemberdayaan komunitas bisa dilakukan melalui pelatihan keterampilan atau kegiatan ekonomi kreatif seperti budidaya anggrek. Nah, mulai sekarang kalian bisa membuat anggaran sederhana untuk uang saku dan ikut serta dalam kegiatan komunitas di sekitar rumah seperti Karang Taruna atau kelompok belajar. Terima kasih kepada Bu Guru IPS Budini yang telah membimbing materi ini. Bagi teman-teman, tugas praktikumnya adalah catat pengeluaran pribadi selama 3 hari dan diskusikan dengan orang tua ya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.